Halo Leo, apa kabar? Dan juga Crosswatcher, apa kabar? Mudah-mudahan kalian semua sehat selalu dan juga bahagia selalu. Kembali lagi bertemu dengan saya Damar Aji di channel ini. Dan kali ini kita kembali lagi akan membahas dan membacakan seputar zodiak. Sekarang kita berarti sudah sampai di zodiak yang kelima, ya. Leo, kita masih mengangkat tema dengan judul kehidupan dan percintaanmu 6 bulan ke depan. Dan ini adalah buat Leo. Oke, jadi buat Leo, siap-siap mendengarkan dan nonton sampai selesai video ini. Dan juga buat Crosswatcher, nggak ada salahnya kamu nonton juga sampai selesai, karena siapa tahu ini berhubungan banget dengan kamu dan berhubungan erat dengan kamu juga. Karena bisa jadi mungkin pasangan kamu saat ini adalah Leo. Oke? Dan kita akan melihat dari sisi kehidupannya, dari sisi percintaannya seperti apa. Kehidupan itu berarti nanti meliputi keuangan, karir, permasalahan-permasalahan yang muncul di 6 bulan ke depan itu seperti apa, dan sekaligus nanti saya mencoba untuk memberikan advice yang mudah-mudahan bermanfaat dan berharga buat kamu, sekaligus ada pencerahan. Oke, langsung kita akan shuffle kartunya. Kita akan melihat seperti apa situasi dan kondisi 6 bulan ke depan untuk Leo, ya. Kita akan lihat bersama-sama. Yang jelas, supaya kamu lebih mantap melangkahkan kaki ke depan tanpa keraguan dan tanpa lebih optimis lagi. Ya udah, langsung aja kita shuffle lagi. Kita tarik energinya. Kehidupan dan percintaanmu 6 bulan ke depan untuk Leo. Leo, kehidupan dan percintaanmu 6 bulan ke depan. Seperti apakah? Setidaknya mudah-mudahan ini juga, oh ya teman-teman, ini bersifat general reading ya. Jadi tidak akan semuanya resonate, tidak akan semuanya pas. Mungkin hanya beberapa di antara kalian. Tapi kalau misalnya ternyata kalian yang nonton ini ternyata resonate juga atau pas, ya alhamdulillah, berarti itu buat kamu. Terus ini bersifat timeless juga, jadi video ini bisa kamu tonton kapanpun dan itu masih berlaku. Jadi buat teman-teman yang pengen personal reading, silahkan aja untuk WA di nomor kontak yang tertera di deskripsi atau di pojok kiri kanan atas, ya, pojok kiri kanan atas. Oke, Leo, kita lihat satu persatu. Celebration. Ini sepertinya ada energi positif. Dance, celebration, terus kemudian kita lihat lagi ada blessings. Ini sering banget keluar kartu ini. Mudah-mudahan ini kartu bagus, memberikan kabar baik buat Leo. Communication, dance, rainbow, eagle, dan celebration, rainbow, blessings, dan kemudian eagle, communication. Kita lihat lagi ada strength, mountain, strength, invocation. Baik teman-teman, kita lihat di sini kehidupan kamu ke depan seperti apa. Saya juga nanti akan tambahkan dengan kartu berikutnya, ya. Pakai kartu tarot. Celebration. Jadi sepertinya di 6 bulan ke depan ini kamu akan memperoleh suatu kebahagiaan. Kamu akan mendapatkan suatu kabar gembira atau sesuatu yang harus kamu syukuri atau sesuatu yang harus kamu rayakan, dalam arti kata dalam bentuk rasa syukur, ya. Bukan harus dirayakan dengan party dan segala macam, itu tidak. Tapi paling tidak adalah bentuk rasa syukur yang sangat luar biasa. Bisa dengan hanya sekedar just say thanks for God gitu kan, juga bisa. Jadi ucapan terima kasih kepada Tuhan. Terus kemudian, ya kalau kamu memang kepengen mengaplikasikan ke dalam suatu bentuk perayaan kecil kayak syukuran, makan-makan dengan orang tercinta, it's okay, no problem gitu. Tapi saya melihat di sini bahwa ada sesuatu yang harus kamu syukuri atau sesuatu yang harus kamu rayakan, karena kamu telah melewati sesuatu yang bisa dibilang berat, ya. Energi ini mungkin sudah bisa kamu tangkap, atau energi ini bisa jadi sudah terjadi, atau mungkin sedang kamu alami, dan satu lagi mungkin akan terjadi gitu, ya. Jadi buat kamu mungkin udah nangkep energi ini atau bahkan sudah terjadi. Tapi yang jelas apa yang kamu rasakan dan kamu alami itu adalah bisa dibilang sesuatu yang agak berat, ya, kemarin. Entah itu karena kamu sakit, entah itu mungkin karena kamu ada ujian-ujian di pekerjaan kamu. Bisa jadi mungkin kamu ada masalah dengan seseorang tapi kemudian clear masalahnya. Ada konflik-konflik di dalam rumah tangga kamu juga mungkin bisa jadi.
gitu loh. Jadi ini bisa kompleks banget ya, bisa di masalah rumah tangga, di masalah pekerjaan, lingkungan sosial kamu, atau bahkan secara pribadi ini ada kaitannya dengan kesehatan kamu juga, gitu loh. Tapi kamu bisa melewati semua itu dan kamu diminta, atau paling tidak kebaca di sini kamu sekarang lagi bisa dibilang happy, bersyukur, bahagia, gitu loh. Dan itu adalah salah satu yang kamu rasakan, dan kemudian di sini kamu harus rayakan, gitu loh. Karena itu sebuah anugerah ya. Jadi kamu mendapatkan suatu anugerah yang sangat luar biasa. Minimal dengan kamu tetap sehat, atau katakanlah kamu baru sakit dan kemudian sehat, itu juga sebuah anugerah, blessings yang sangat luar biasa. Pemberian Tuhan yang sangat luar biasa. Maka di situ kamu mulai banyak menyadari kehidupan ini, menyadari bahwa hal-hal yang banyak hal yang harus kamu perhatikan dari hal-hal kecil, gitu kan. Minimal kesehatan kamu, gitu kan. Kamu juga melakukan banyak self-talk kepada diri sendiri, komunikasi dengan alam bawah sadar kamu, seperti itu. Dan kamu telah mendapatkan sebuah kekuatan yang sangat luar biasa. Dan di situ kamu membuat semacam pernyataan-pernyataan, statement-statement tentang bersyukurnya kamu kepada Tuhan dan juga alam semesta ini. Kamu juga mungkin bisa berbagi pengalaman kamu ini kepada orang lain atau teman-teman dekat kamu juga, gitu loh. Ya, itu dari sisi kehidupan kurang lebih gambarannya seperti itu. Dari sisi percintaan, berarti, atau dari sisi asmara, percintaan kamu bisa jadi memang kamu baru saja ada konflik dengan pasangan kamu. Kamu baru saja ada miskomunikasi, ada semacam, mungkin tidak sekedar miskomunikasi, tapi kamu ada masalah yang besar, atau masalah-masalah yang cukup mengganggu yang akhirnya kamu bisa ngelewatin itu semua. Ada yang sebagian dari kalian terus kemudian bisa saling maaf-maafkan, saling memaafkan, saling minta maaf, gitu kan. Ada juga dari kamu terus kemudian menyadari bahwa, oh ini adalah salah gue, gitu kan, gue nggak perlu nyalahin orang lain dan siapapun. Ada juga yang merasa bahwa apapun bentuknya situasi yang sedang kamu hadapi ini adalah sebuah anugerah yang harus kamu tetap syukuri, dan kamu tetap komunikasi dengan Tuhan, gitu kan. Jadi hablum minanas, hablum minallah juga, bahwa kamu dengan orang lain, diri sendiri, dan juga kepada Allah juga, kepada Tuhan. Dan kamu akan mendapatkan kekuatan-kekuatan yang semakin lebih. Jadi intinya untuk yang kehidupan juga begitu, yang asmara juga sepertinya ini kabar baik, gitu loh. Jadi kalau boleh saya katakan, so far untuk Leo kabar berita ke depannya cukup bagus. Tapi kita lihat lagi ya ke dalam. Kira-kira apa yang harus kamu perhatikan lagi? Atau ada kejadian lain atau tidak? Kita lihat dari kartu tarot berikutnya. Oke. Ada justice. Nah, di sini harus kamu tegakkan keadilan. Wow, kabar berita dan kabar baik bahwa secara keluarga, secara hubungan dengan keluarga, dengan pasangan kamu tuh bagus. Ya itu tadi, karena kamu telah melewati. Oke, saya keluarin dulu kartunya ya. Oke teman-teman, kita baca ini apa kotor. Kita baca lagi. Jadi benar, kalau secara percintaan kamu ke depan ini, kamu telah mendapati sesuatu yang membuat kamu bersyukur, karena hubungan kamu dengan pasangan kamu itu semakin baik ya, semakin baik. Kalau misalnya kemarin sempat ada masalah dan konflik, di sini saya melihatnya kamu hubungannya semakin baik, komunikasi juga semakin bagus, sudah bisa saling memaafkan dan saling menerima. Dan ini adalah apa sih ya, bisa dibilang sebagai keadaan yang bagus untuk modalitas kedepannya nanti, gitu loh. Kamu telah mendapatkan semacam keadilan. Karena kadang ada gini teman-teman, ada teman-teman di antara kalian mungkin sempat ada yang ngerasa bahwa gue tuh kayak yang sial terus deh, gue tuh kayak ngerasa hidup ini gak adil, gue tuh kayak ngerasa yang apa ya, banyak dirugikan lah dan sebagainya, gitu kan. Karena sebagian dari teman-teman di situ saya melihat ada, tapi khususnya buat Leo, saya melihat tidak seperti itu, dan Leo cukup mendapatkan keadaan yang very good ya, bagus, keadaan yang semakin baik ya, keadilannya bagus dan sebagainya. Secara hubungan kamu dengan pasangan kamu juga bagus,
Terus kemudian dari sisi rezeki, keadaan finansial kamu bisa dibilang cukup stabil dan cukup bagus juga, ada Ten of Pentacles di sini. Terus kemudian saya melihat lagi dari kerja keras kamu juga tetap harus dilakukan gitu kan, dan kamu tetap harus melakukan yang namanya apa ya, keseimbangan hidup ya, menjaga keseimbangan hidup agar kamu tetap happy, bahagia, sehat terus walaupun di situasi seperti sekarang ini dengan ruang gerak yang tidak terlalu bisa leluasa. Saya pikir itu tidak usah menjadi semacam hambatan atau halangan buat kamu bisa tetap selalu membuat hidup ini semakin indah dan semakin kamu syukuri gitu ya. Kalau konflik-konflik dengan sosial, dengan teman, saya pikir tidak terlalu ada ya. Untuk Leo tidak terlalu ada. Hubungan kamu dengan teman-teman di kantor juga bisa dibilang bagus, atau dengan pertemanan di lingkungan sosial kamu juga cukup bagus, karena Leo ini orangnya cukup ekstrovert ya. Dia bisa bekerja sama dengan siapapun, dan Leo di sini juga bisa dibilang cukup energik, cukup orangnya cheers up gitu kan, gitu. Oke, sebagai gambaran seperti itu kita lihat lebih jauh lagi. Yang jelas untuk Leo saya melihat ini keren ya kartunya ya, keren. Jadi lebih dominan untuk energi positifnya tuh kuat banget. Nah ini kan ada Temperance. Bagaimana kamu menyeimbangkan keadaan hampir sama dengan ini, dan itu sudah kamu lakukan dan sudah kamu rasakan juga. Kamu mendapatkan pasangan yang cukup ini ya, kalau saya lihat cukup bisa ngerti, orangnya bisa ngerti. Sebagian dari Leo seperti itu. Kita lihat sampai kartu yang terakhir ya. Kita cek energinya, apakah ada sesuatu yang harus kamu perhatikan lebih jauh lagi. Yes, oke. Kebalik. Teman-teman, dari 5 kartu di baris ketiga saya melihatnya tetap energinya positif nih, luar biasa nih. Leo bersyukur banget deh, Leo bersyukur banget karena di 6 bulan ke depan atau energi ini sudah kamu bisa rasakan cukup bagus gitu loh, cukup bagus gitu, cukup bagus, sehingga di sini Leo ngerasa bahwa ini kayak sempurna banget ya, walaupun nggak ada kesempurnaan sejati kecuali Allah, kecuali Tuhan ya, tetapi maksudnya lebih ke grafiknya naik ya. Satu tadi kalau saya bilang ada yang setelah sakit sekarang sehat, melewati masa-masa yang konflik terus kemudian selesai, kamu ada kekuatan-kekuatan yang kamu dapetin, keseimbangan hidup yang sudah semakin bagus, dan kamu sepertinya sekarang sedang memulai kayak semacam hidup baru ya. Maksudnya gini, dengan energi baru ya, lebih tepatnya seperti itu. Bukan kehidupan baru, menikah lagi atau bertemu dengan seseorang, bukan, tetapi lebih kepada membangun apa yang sudah ada dan kamu bangun kembali. Meskipun nanti di depan di sini ada satu kartu yang menandakan bahwa kamu harus tetap berhati-hati, karena di 6 bulan ke depan kamu akan dihadapkan dengan sebuah pilihan. Entah itu pilihan di dalam pekerjaan, di dalam kehidupan secara umum, atau mungkin pilihan yang hubungannya adalah dengan percintaan kamu. Tapi semoga sih pilihan ini juga pilihan yang sifatnya bagus dan positif ya, dan kita harus aminkan karena ini bisa menjadi sebuah doa buat kita semuanya, khususnya buat kamu Leo ya, kita aminkan. Terus kamu memang harus apa ya, istilahnya serba bisa teman-teman dalam konteks kamu menjalani dan menghadapi kehidupan ini, harus serba bisa karena kamu di sini dituntut sebagai orang yang bisa bertanggung jawab lebih ya daripada sebelumnya. Dan kamu di sini merasakan ada energi baru dan pembaharuan dalam diri kamu, karena dengan adanya pembaharuan itu kayak semacam refresh ya energi kamu. Mungkin kamu ada yang sebagian dari Leo saya merasakan ada yang sedang jenuh banget gitu loh ya, mungkin karena situasi ini, atau kamu yang mungkin baru ngerasain yang sakit, atau bahkan sekarang mungkin masih sakit gitu kan. Nah mungkin ada semacam kejenuhan. It's okay, bahwa semua akan berlalu seperti yang saya contohkan, seperti yang saya bacakan di sini, sehingga kamu bisa melewati fase-fase ini sehat kembali, bahagia kembali, dan kamu akan semakin bersyukur gitu. Terus kemudian untuk pekerjaan, oke, secara pekerjaan bagus,
Karir kamu tidak terlalu melesat-lesat bagus, tapi cukup settle, cukup aman. Di keuangan kamu juga bisa dibilang harus terus memperbaiki, meskipun di sini sudah digambarkan bahwa secara keuangan, secara kesejahteraan cukup aman, tapi kamu bukan berarti harus berdiam diri, harus kamu terus tingkatkan supaya rezeki finansial kamu semakin bertambah dan bertambah baik. Oke? Seperti itu teman-teman. Nah, di sini perayaan-perayaan tadi, kalau boleh saya bilang, tidak harus dirayakan dengan berlebihan. Cukup sederhana, nggak apa-apa. Saya bukan lagi bolak-balik ke sini ya, tapi saya lagi mengingatkan kembali supaya beberapa poin-poin penting itu bisa ketangkep dan kamu ingat, gitu ya. Kecuali kamu mengulang lagi video ini, ditonton ulang lagi, it's okay, nggak masalah. Tapi kan mengantisipasi kalau misalnya kamu nonton satu kali selesai udah, gitu kan. Nah, yang jelas ada sesuatu yang nanti sekali lagi ke depan akan kamu dihadapkan dengan pilihan. Di sini saya melihatnya sih lebih ke secara umum kehidupan ya. Jadi artinya bisa hubungannya dengan pekerjaan, finansial, pasangan, asmara. Jadi lebih ke keseluruhan. Ya, tinggal nanti kita sesuaikan aja, dicek seperti apa. Berdoa dan saya berharap semuanya sih baik-baik saja. Artinya apa yang kamu hadapi nanti adalah hal yang positif. Kurang lebih sih itu teman-teman yang bisa saya sampaikan buat Leo dan juga buat cross watcher. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi sebuah inspirasi dan motivasi buat teman-teman. Oke? Yang pengen personal reading silahkan aja untuk langsung chat ke WA yang tertera di deskripsi atau di pojok kiri kanan atas ya. Kamu bisa tanya apa saja tentang kehidupan kamu, semua keperluan kamu juga. Kebetulan saya juga buka program untuk pembersihan aura, pembersihan energi, agar semua menjadi lebih baik. Kenapa harus dibersihkan? Karena ada banyak orang yang ngerasa hidupnya tuh berat, badannya tuh nggak enak terus, gitu kan. Terus kemudian sering melakukan apa-apa salah, gitu kan. Terus sering juga sial, gitu kan. Susah mendapatkan rezeki dan sebagainya. Nah, silakan aja buat teman-teman kepengen konsultasi dan sekaligus melakukan pembersihan energi dan perbaikan energi serta aura. Silakan untuk bisa komunikasi dan konsultasi langsung bersama saya. Oke? Baik teman-teman, saya rasa itu dulu. Terima kasih buat yang sudah subscribe. Yang belum silahkan, kalau ikhlas silahkan subscribe. Yang sudah, makasih udah setia terus dengerin dan nonton video ini. Oke, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan yang baik, umur yang panjang dan barokah, rezeki yang mudah dan berlimpah, dan kita selalu bahagia dan dimudahkan semuanya. Oke? Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa bahagia. Saya Damar Aji, sampai jumpa.